Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Suryani Simbolon dengan NPM 249.082. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Pertumbuhan pribadi berarti meningkatkan kebiasaan atau tindakan kita untuk memperbaiki diri, baik itu perkembangan fisik, mental, atau emosional. Setiap orang percaya memiliki keinginan untuk hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu sendiri adalah menginginkan sesuatu terjadi dan biasanya memiliki alasan yang baik digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu itu akan terjadi atau tidak, tapi kita berdoa dan menginginkan hal itu terjadi. Hidup orang percaya adalah hidup yang berpengharapan. Maksudnya adalah hidup yang dijalani dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Kristus senantiasa menyertai orang percaya dalam perjalanan kehidupannya. Menurut Alkitab, harapan itu bukan hanya sekedar wish atau expect, tapi orang beriman tahu bahwa harapan adalah bukti yang solid dan konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Ada dasar untuk harapan itu, dan harapan itu menjadi jangkar atau saut. Ekspektasi itu bersifat memaksa dan berpusat pada diri sendiri, sehingga ketika apa yang kita ekspektasikan itu tidak terjadi, kita akan cenderung marah atau kecewa. Di dalam pertumbuhan itu sendiri, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada faktor mental. Pertumbuhan mental mencakup fungsi kognitif, termasuk berpikir kritis, belajar, dan kreativitas. Yang kedua ada faktor sosial. Adapun tujuan kita nggak bisa mencapainya sendirian. Orang lain menantang, menyemangati, dan mendukung kita. Itulah sebabnya hubungan antar pribadi penting untuk pertumbuhan pribadi. Yang ketiga ada faktor rohani. Spiritualitas memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Secara umum, jenis pertumbuhan ini berarti terhubung dengan diri kita sendiri atau kekuatan yang lebih tinggi untuk menemukan rasa damai. Pertumbuhan spiritual membantu mengurangi stres, meningkatkan harga diri, dan memungkinkan kita mempertahankan sikap tenang saat menghadapi masalah. Sifat-sifat ini membekali kita untuk berkembang. Yang keempat ada faktor emosional. Tidak ada salahnya merasa marah, sedih, atau putus asa. Namun membiarkan perasaan mengendalikan tindakan dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dan hasil yang buruk. Pertumbuhan emosi berarti belajar kapan harus mengendalikan perasaan dan kapan harus membiarkannya mengalir dengan sendirinya. Yang terakhir ada faktor fisik. Kesehatan fisik jalan seiring dengan kesehatan mental. Bila kita menjaga kebutuhan fisik, kita akan merasa lebih baik secara keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita perlu berpengharapan di dalam Tuhan? Bersikap negatif dan menyerah tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Memang benar bahwa masalah kesehatan dan keuangan, keputusan, ketakutan, serta masalah keluarga adalah masalah yang sangat serius. Tetapi Tuhan memiliki firman khusus untuk kita hari ini yang ditemukan dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita saat ini dan sedang menunggu kita untuk menaruh semua harapan dan kepercayaan kita kepadanya. Lalu bagaimana cara hidup berpengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu berharap melalui kasih-Nya. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu hidup dalam kasih-Nya dengan menjadi pribadi yang takut akan Dia. Bukan berarti tak ada rasa takut hancur, tetapi memiliki rasa hormat dan taat kepada Tuhan serta firman-Nya. Yang kedua yaitu berharap melalui kekacauan. Sekalipun di depan kita adalah sebuah kekacauan besar, sebagai anak Allah kita memiliki sebuah pengharapan besar di dalam Tuhan dan kita bersyukur kepadanya. Hal ini membuat hidup yang kita jalani akan dipenuhi dengan rasa syukur. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu ketika menghadapi keadaan terpuruk dan situasi yang kacau di dalam hidup, kita dapat menaikkan pujian dan mengucap syukur atas jaminan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus. Yang ketiga, berharap melalui kasih karunia. Saat kita tak melihat sebuah harapan dalam hidup, kita dapat melihat Rasul Petrus memberikan kita semangat dengan mengingatkan tentang harapan yang bukan hanya dimiliki melalui kehidupan tanpa dosa, kematian, dan kebangkitan Kristus, tetapi juga melalui dengan diberikan kasih karunia atas masa depan. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat mengikuti sebuah pemuridan sebagai sarana kita untuk memberikan pengharapan yang kita dapatkan di dalam Kristus dan dunia. Yang keempat, berharap melalui jangkar jiwa. Ketika kita menaruh harapan di dalam Tuhan, maka pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang bukan begitu saja, tapi sebuah pengharapan pasti yang diperoleh melalui jangkar jiwa kita di dalam Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu masuk ke hadirat Tuhan untuk mendekatkan diri agar pengharapan hadir menjadi jangkar jiwa kita kepada Tuhan dan lebih pasti daripada jangkar manapun. Yang terakhir, berharap tanpa ada rasa malu.
Iman yang kita miliki tak akan membawa kita kepada rasa malu karena kita berdiri di atas janji Tuhan. Sehingga harapan yang kita miliki bukanlah harapan dunia yang mampu memberikan rasa kecewa dan malu, tetapi kita memiliki harapan besar yang tidak dapat menghilangkan keimanan kita.